Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Nira Hanasa, kelas A2 semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran kontekstual. Apa itu strategi pembelajaran kontekstual? Yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata mereka. Menurut Sanjaya, ada 3 hal yang harus dipahami dari konsep strategi pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama, contextual teaching and learning menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Maksudnya, proses belajar yang diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua, mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang akan dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata. Maksudnya, peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar sekolah dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Maksudnya, bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang akan dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kontekstual. Terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik adalah pengetahuan utuh. Yang kedua, pemerolehan dan penambahan pengetahuan baru. Maksudnya, pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara reduktif, yaitu pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata peserta didik, sehingga tampak perubahan perilaku peserta didik. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Karakteristik lain dari strategi pembelajaran kontekstual itu ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, dan peserta didik itu aktif. Tujuan dari strategi pembelajaran kontekstual itu yang pertama, untuk memotivasi siswa memahami makna materi pembelajaran dan mengaitkannya kepada kehidupan nyata mereka. Yang kedua, agar pembelajaran itu tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi perlu dipahami juga. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Dan yang kelima, mengajak peserta didik pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dengan bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, menginstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan. Yang ketiga,
mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui berdiskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi model, bahkan media yang sebenarnya. Dan yang terakhir, melakukan nilai yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual ini yang pertama, pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat memahami suatu materi atau pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang dimilikinya tidak hanya berfungsi sebagai fungsional, akan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat di memori peserta didik. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif. Hal ini sesuai dengan aliran konstruktivisme, yaitu siswa dituntut menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keempat, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual ini menekankan aktivitas peserta didik secara penuh, baik fisik maupun mental. Kemudian kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual, yang pertama, waktu yang dibutuhkan amat banyak karena akan sedikit sulit bagi peserta didik menemukan suatu konsep dengan pengetahuannya sendiri. Selain itu, keleluasan waktu yang diberikan guru kepada peserta didik untuk bisa mengonstruksi pengetahuan barunya akan berjalan lamban karena waktu tersebut lebih banyak digunakan peserta didik untuk bermain dengan teman-temannya. Yang kedua, guru lebih intensif dalam membimbing karena guru tidak lagi berperan sebagai informasi. Tugas guru adalah mengolah kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Dan ketiga, tidak semua komponen pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat diterapkan pada materi pembelajaran, tetapi dapat diterapkan pada materi pembelajaran yang mengandung persyaratan yang dapat diterapkan kontekstual teaching and learning. Dan yang terakhir, kesimpulan dari strategi pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata peserta didik, dengan mendorong peserta didik membantu menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.